Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Novianti Manik dengan NIM 7193510055. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Stambuk 2019 di kelas A. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai krisis ekonomi untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh negara di seluruh dunia. Bagaimana tidak, jika hal tersebut terjadi, kerugian akan menimpa pemerintah dan masyarakat sekaligus. Nah, akhir-akhir ini masyarakat sedang merak-meraknya memperbincangkan keadaan ekonomi di Indonesia karena adanya pandemi virus corona. Pasalnya, dilansir dari Kompas, sejumlah ekonom memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami hasil yang negatif di kuartal 2 dan 3 pada tahun 2020. Hal tersebut membuat krisis ekonomi benar-benar mengancam Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih pengertiannya? Kira-kira apa penyebab sampai suatu negara mengalami krisis dalam hal perekonomian? Untuk menanggapi hal tersebut, di sini saya telah merangkum secara detail untuk kamu. Nah, menurut kalian, apa itu krisis ekonomi? Agar lebih jelas, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian dari istilah yang satu ini. Menurut Market Business News, krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Nah, secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB atau produk domestik bruto, anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Kejadian ini memang sangat menakutkan, sebab akan ada banyak sekali pihak yang dirugikan jika sampai terjadi krisis ekonomi di suatu negara. Dilansir dari Detik, gejala yang muncul saat krisis ekonomi biasanya diawali oleh penurunan belanja dari pemerintah, lalu jumlah pengangguran melebihi 50% dari jumlah tenaga kerja. Selain itu, terjadi pula kenaikan harga pokok yang semakin meroket, penurunan konsumsi yang rendah, penurunan nilai tukar yang tidak terkontrol, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis. Indonesia sendiri pernah mengalami masalah ekonomi nih loh. Kamu bisa melihat kejadiannya dari infografik berikut. Nah, di sini ada 4 krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 1960 sampai 1965. Penyebabnya itu kebijakan ekonomi Indonesia, inflasi mencapai 635%. Nah, yang kedua itu pada tahun 97 sampai 98, penyebabnya itu masalah ekonomi Asia dan dinamika politik. $1 Asia itu yang pertama 8.000 pada April 1998 dan meningkat menjadi 16.650 pada Juni 1998. Nah, yang pada tahun ketiga di tahun 2008, penyebabnya itu masalah ekonomi Asia. $1 Asia itu pertama 9.161 pada September 2008 dan meningkat menjadi 12.650 pada November 2008. Nah, selanjutnya pada tahun 2013, penyebabnya itu ada kebijakan ekonomi Asia. $1 Asia itu yang pertama 9.753 pada Mei 2013 dan meningkat menjadi 10.723 pada Agustus 2013. Sekarang kita akan bahas penyebab terjadinya krisis ekonomi. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, kira-kira apa saja sih penyebab sampai terjadi kejadian seperti itu? Mari kita bahas. Yang pertama, adanya utang negara yang berlebihan. Menurut Detik, salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi adalah karena banyaknya beban utang negara sehingga tidak mampu membayarnya. Hal ini sama seperti halnya suatu perusahaan apabila memiliki banyak utang dan tidak mampu membayarnya, bisa dipastikan perusahaan tersebut akan bangkrut. Yang kedua, adanya laju inflasi yang tinggi. Inflasi merupakan sebuah peristiwa di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Sebenarnya, inflasi tidak selalu menjadi hal yang negatif.
tergantung pada tinggi rendahnya tingkat persentase inflasi. Akan tetapi, jika inflasi terjadi dalam waktu yang lama serta mengalami laju yang tinggi, hal ini bisa mengakibatkan nilai uang turun dan membuat perekonomian di suatu negara semakin memburuk. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang macet. Penyebab lainnya dari krisis ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak berkembang. Semakin buruk pertumbuhannya, maka ada kemungkinan negara tersebut masuk ke jurang krisis perekonomian. Contoh nyata karena suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah karena adanya virus corona seperti saat ini. Beberapa negara ada yang sudah mengalami resesi karena adanya pandemi virus corona. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada kuartal 2 dan 3, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami hasil negatif sehingga terancam akan mengalami resesi. Sekarang kita akan bahas dampak krisis ekonomi. Krisis ekonomi memberikan dampak yang sangat besar bagi negara dan tentunya dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Dilansir dari Detik, ketika suatu negara mengalami peristiwa tersebut, dipastikan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk memberikan gaji kepada mereka. Dengan kejadian tersebut, dipastikan juga angka pengangguran akan semakin naik setelah angka kemiskinan juga meningkat karena orang-orang tidak memiliki pendapatan. Selain itu, pemerintah dipastikan akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja negara. Ditambah lagi, masyarakat juga kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari karena harga kebutuhan naik secara tajam. Melihat dampak yang terjadi, krisis ekonomi memang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi suatu negara. Jika terjadi, bisa dipastikan keadaan akan sangat kacau. Bahkan bisa perampokan akan terjadi di mana-mana. Sekarang kita akan bahas krisis ekonomi di Indonesia. Indonesia sendiri pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Mengutip dari Kompas, saat itu ekonomi Indonesia anjlok sangat dalam, terkontraksi 17,9% pada kuartal 3. Dampak yang diberikan dari peristiwa tersebut sangat besar. Menurut catatan dari Detik, ratusan perusahaan mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan pada krisis tahun 1998. Sekitaran 70% lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak bangkrut. Kemudian pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yaitu sekitaran 20 juta orang atau 20% lebih dari angkatan kerja. Akibat itu, angka kemiskinan pun juga meningkat. Tercatat, angka kemiskinan pada tahun 1998 mencapai 50% dari total penduduk. Melihat dampak tersebut, saat ini pemerintah sedang berusaha dengan maksimal agar krisis pada tahun 1998 tidak akan terulang lagi. Nah, materi kita yang terakhir yaitu bagaimana sih cara menyikapi krisis ekonomi? Meskipun pemerintah sudah mempersiapkan banyak strategi untuk mencegahnya, belum tentu krisis ekonomi tidak akan terjadi lagi. Kamu harus selalu waspada akan berlakunya peristiwa satu ini, terutama di masa-masa tidak menentu seperti sekarang. Nah, supaya kamu tidak terkena dampak buruknya, berikut adalah beberapa hal yang harus kamu lakukan untuk menyikapi krisis ekonomi. Yang pertama itu ada mempersiapkan keuangan. Yang kedua, mengurangi biaya pengeluaran. Yang ketiga itu mengurangi utang. Yang keempat, diverifikasi aset. Yang kelima, memiliki pendapatan tambahan. Yang keenam, periksa cakupan asuransi. Yang ketujuh, mempersiapkan stok bahan pangan. Yang kedelapan, dekatkan diri dengan keluarga dan orang-orang yang dicintai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.